Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saya Profesor Dr. Bambang Cipta MA mendapatkan tugas untuk menyampaikan kuliah pengantar ilmu politik. Ini adalah sebuah mata kuliah pengantar yang merupakan landasan bagi mata kuliah lain yang akan adik-adik pelajari di masa-masa yang akan datang. Dan inilah yang merupakan pondasi dari ilmu politik dalam program studi ilmu hubungan internasional. Nah, yang kita perlu pelajari pada awalnya adalah apa sebenarnya ilmu politik itu, gitu ya. Jadi ini secara umum bisa dikatakan sebagai ilmu mengenai negara, tentang bagaimana hubungan individu maupun kelompok dengan negara. Misalnya menurut Rothbard, dia mengatakan bahwa politik adalah cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan kolektif dan mengikat melalui usaha mendamaikan perbedaan antar anggotanya masing-masing. Kemudian menurut Andrew Haywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa untuk membuat, mempertahankan, mengubah peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupan bangsa tersebut. Nah, ini berarti bahwa politik ada hubungannya dengan kerjasama dan konflik. Berikutnya, salah satu konsep yang paling penting dalam politik adalah negara. Nah, negara ini adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Menurut Roger Scholtau, ilmu politik itu mempelajari negara. Tadi itu ya, wilayah yang punya kekuasaan tertinggi yang sah, itu dipelajari sebagai salah satu topik utama. Apa itu tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan mencapai tujuan tersebut, serta hubungan negara dan warganya, serta hubungan antar negara atau hubungan internasional. Menurut J. Barons, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat dengan negara sebagai bagian utamanya. Ilmu politik pelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya. Kemudian topik penting lain adalah kekuasaan atau power. Kekuasaan di sini adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku itu. Ya. Jika kekuasaan dipandang sebagai inti dari politik, maka politik menjadi upaya memperebutkan dan mempertahankan ya, kekuasaan atau dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai struggle for power menurut Morgenthau. Nah, menurut Harold Laswell, ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian atau distribusi kekuasaan. Sedangkan menurut Osip Fleischstein, ilmu politik adalah ilmu sosial yang mempelajari sifat dan tujuan negara. Dan sifat serta tujuan gejala kekuasaan lain. Kekuasaan yang tidak resmi tapi dapat mempengaruhi negara atau mengganggu negara. Nah, topik berikutnya adalah mengenai decision making atau pengambilan keputusan. Keputusan adalah satu pilihan dari beberapa alternatif. Ya. Nah, pengambilan keputusan adalah proses yang terjadi sampai proses itu tercapai, tujuan itu tercapai. Pengambilan keputusan secara politik adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat. Keputusan politik dapat menyangkut tujuan maupun kebijakan mencapai tujuan masyarakat. Menurut Karl Dodge, politik adalah pengambilan keputusan melalui saluran umum. Dan negara adalah sebuah kapal, diumpamakan sebagai kapal, maka pemerintahnya adalah nakhoda. Ya, negara tanpa nakhoda, atau negara tanpa sebagai kapal, tanpa nakhoda tentu tidak mungkin berjalan kan. Kemudian topik berikutnya adalah mengenai policy atau kebijakan umum. Kebijakan adalah kumpulan keputusan ya, yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik dalam usahanya untuk mencapai tujuan.
Menurut David Easton, ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum atau public policy. Kegiatan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak berwenang yang diterima untuk masyarakat dan yang mempengaruhi cara dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Dr. Webb, kebijakan umum adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu dibagi, distribusikan? Pembagian dan alokasi kekuasaan ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Politik dengan demikian sebenarnya adalah alokasi atau pembagian nilai-nilai secara mengikat. Dan tentu konflik muncul ya kalau ada pembagian kekuasaan atau aliansi kekuasaan itu. Nilai di sini adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang punya harga, sesuatu yang ingin dimiliki manusia, itu yang disebut nilai. Nah, nilai bisa bersifat abstrak ya, seperti penilaian, bisa sebagai asas seperti kebebasan berpendapat, itu kan nilai juga ya. Bisa juga bersifat konkret seperti rumah, kekayaan, ini juga nilai, tapi ini sifatnya konkret. Menurut Harold Lasswell, politik itu sebenarnya adalah siapa mendapat apa, kapan mendapatkannya, bagaimana mendapatkannya. Dia bilang, who gets what, when, and how. Itulah politik menurut Carl Jackson. Hubungan politik dengan sejarah. Sejarah meneropong masa yang telah lampau, masa lalu. Ya, kalau politik itu melihat ke masa depan. Sejarah melihat ke masa lalu, politik melihat ke masa depan. Nah, politik itu melihat pola-pola kejadian yang ada dalam sejarah ya, yang mungkin saja berulang ya, dan bermanfaat bagi masa depan. Nah, misalnya Fir'aun ya, ini suatu kekuatan yang sangat otoriter, bahkan totaliter ya, yang menentang Nabi Musa. Akhirnya dia terguling kan, jatuh juga. Nah ini berulang lagi di dalam sejarah berikutnya, orang-orang yang menentang Tuhan itu pada akhirnya akan jatuh terguling. Ini hubungan antara sejarah dan politik, seperti itu. Nah, sejarah bermanfaat bagi politik karena dapat dimanfaatkan untuk menyusun pola perkembangan. Jadi kalau ingin membangun masa depan satu negara, itu dia bisa melihat bagaimana sejarah di masa lalu. Ada nggak kesalahan-kesalahan yang dibuat orang lain. Harus dipelajari untuk menyusun masa depan. Sehingga sejarah dapat memberikan gambaran berupa pola-pola kejadian yang diharapkan yang akan terjadi di masa depan. Inilah kaitan yang bermanfaat antara politik dengan sejarah. Menjadi semacam alat membuat peta masa depan. Hubungan politik dengan filsafat. Baik filosof normatif maupun ilmu politik, sebenarnya keduanya itu ya berkaitan. Jadi antara filsafat dan ilmu politik itu sebenarnya nyambung ya. Ada benang merah situ. Karena apa? Karena filsafat dan politik itu sebetulnya menginginkan sesuatu yang baik ya. Suatu pemerintahan yang baik saat ini maupun di masa depan. Itulah kaitan antara politik dan filsafat ya. Nah, bedanya politik fokus pada apa yang seharusnya terjadi. Apa yang seharusnya terjadi, itulah yang menjadi perhatian para filosof. Misalnya Plato. Plato menjelaskan bahwa negara yang ideal menurut Plato adalah negara yang dipimpin oleh raja sekaligus filosof. Bukan hanya raja saja ya, yang kuat ya, tapi juga filosof yang memahami nilai-nilai. Sehingga dia tidak mudah ya, menjadi satu raja yang zalim ya, karena tidak mengenal nilai-nilai yang baik dan buruk. Sedangkan menurut Rousseau, tujuan sistem politik adalah terpenuhinya kebutuhan moral dan emosional orang. Jadi sistem politik itu hidup dan baik ya, kalau dia bisa memenuhi kebutuhan moral ya, emosional orang. Enggak sekedar membangun rumah, membangun jembatan ya, tapi juga perasaan pribadi orang pun harus dipahami juga. Sedangkan menurut Jeremy Bentham, dia lebih sederhana mengatakan basis semua kegiatan politik intinya adalah kebahagiaan. Jadi menurut Bentham ini, apa sih politik? Ya politik semua kegiatan yang pada akhirnya menciptakan kebahagiaan ya. Ya apa gunanya kita menjadi sangat kuat ya, negara bagus ya, makmur, tapi rakyatnya tidak bahagia. Berarti itu bukan politik ya, perlu dipelajari lebih jauh lagi. Oke, ini adalah
filosof ya, yang berusaha untuk melihat bagaimana membangun negara yang baik seperti ini, seperti kata Plato, Rousseau maupun Jeremy Bentham ya, ada moralitas, moralitas politik seperti itu. Nah, sedangkan ilmuwan politik ya seperti kita ini, ilmuwan politik itu dia lebih banyak bicara mengenai fakta-fakta empiris di lapangan. Jadi dia pelajari apa yang ada di lapangan lalu dipelajari, dijadikan sebagai ini adalah bagian terakhir, yaitu hubungan antara politik dan sosiologi. Sosiologi itu mempelajari latar belakang, susunan, pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Sosiologi ini membantu politik mengetahui sejarah sejauh mana susunan sosial itu mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan, ya, oleh sumber kekuasaan politik, pengendalian sosial dan perubahan sosial. Sosiologi menjelaskan perubahan di masyarakat, misalnya munculnya kelompok-kelompok baru yang menciptakan nilai-nilai yang baru, yang merupakan tantangan bagi pemerintah. Itulah kaitan antara politik dan sosiologi. Nah, demikianlah adik-adik sebuah introduction atau pendahuluan dari yang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.